Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mengadakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ untuk pendidikan agama Islam kelas 2. Kita akan mempelajari materi kisah Nabi Muhammad SAW pada pembelajaran minggu yang pertama atau minggu ke-1. Jadi, Bapak Guru akan membacakan doa dan anak-anak akan mengikuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Tertulis di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Nah, itu artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat, yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Itu sudah ada suri teladan yang harus kita tiru, yang harus kita ikuti untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Oke, baik Anda sekalian, kita mengenal sosok Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang jujur tanpa pernah sekalipun berdusta. Rasulullah SAW memang terkenal sebagai orang yang jujur dan berakhlak mulia. Semenjak kecil beliau sudah menyandang julukan Al-Amin. Al-Amin ini artinya orang yang dapat dipercaya atau orang terpercaya. Jadi semenjak kecil Nabi Muhammad SAW terkenal dengan kejujuran, kejujurannya itu. Baik mulai dari ketika beliau ikut berdagang sampai menjadi pemimpin. Beliau selalu jujur dalam menjalankan pekerjaan dan perintah yang diberikan padanya. Jadi beliau selalu berbicara itu tidak dusta, selalu berbicara itu tidak berbohong, berbicara itu jujur apa adanya. Kita harus meniru, kita harus mengikuti suri teladan beliau, ya. Nanda sekalian, perilaku jujur melekat, ya, pada diri Rasulullah. Ya. Keseharian beliau tentu saja harus kita tiru. Juga dalam keadaan sekarang ini, mulai dari kita berkata dan berbuat, ya, harus jujur. Kita jujur pada diri sendiri, jujur pada orang tua, jujur pada guru-guru kita, teman-teman, dan semua orang yang ada di sekitar kita. Berperilaku jujur serta tahu dari manfaat jujur itu, ya, kita harus tahu manfaatnya. Untuk apa saya jujur? Nah, dengan berperilaku jujur inilah semoga kita bisa meniru, ya, salah satu akhlak dari Nabi kita Muhammad SAW. Jadi manfaat kita untuk bersikap jujur, meneladani perilaku atau akhlak terpuji dari Nabi Muhammad SAW, itu memberikan kebahagiaan tersendiri. Siapa yang meneladani perilaku atau akhlak terpuji dari Rasulullah, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan sendiri, ya. Dia akan mendapatkan kebahagiaan dalam hatinya, dalam kehidupannya. Lalu apa saja kebahagiaan yang mereka dapatkan dari sikap jujur ini? Di antaranya, ya, Bapak Guru kasih 3 contoh. Kalau orang bersikap jujur ini banyak sekali kebahagiaan. Namun di sini ada 3, di antaranya 1 itu
kalau seseorang yang meniru perilaku atau akhlak terpuji dari Nabi Muhammad SAW, yang pertama dan utama tentu akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua makhluk akan menyayangi kita. Kemudian yang kedua, orang yang berperilaku jujur akan disenangi oleh orang tua, akan disenangi oleh guru-guru, serta mempunyai banyak teman. Jadi kalau kita jujur, kita akan disenangi, orang tua akan senang, guru kita akan senang, wah ini anaknya jujur, ini anaknya soleh, hebat, ya gitu. Kemudian yang berikut, manfaat bersikap jujur ini, berkata dan berbuat jujur akan membawa keuntungan. Membawa keuntungan bagi orang yang berkata dan berbuat jujur itu sendiri. Jadi ananda sekalian, kalau berkata jujur, berbuat jujur, maka keuntungannya buat ananda sekalian. Berbeda dengan berdusta atau berbohong, tentu akan mendatangkan kerugian. Nah, jadi misalnya si fulan, orangnya suka berbohong, berdusta kalau berbicara, maka fulan akan dijauhi oleh teman-temannya, karena temannya tahu, fulan bicaranya suka bohong. Nah, kalau orang berbohong tentu berdosa. Untuk itu kita harus selalu berbicara jujur, ya ananda sekalian. Jadi dalam bersama orang tua di rumah, bersama guru-guru, kita harus berbicara jujur. Kita bersikap baik, bersikap jujur terhadap siapa saja. Nah, sudah sepantasnya kita tidak boleh berbicara atau berbuat bohong. Dan sudah menjadi tugas kita meniru perilaku atau akhlak terpuji dari Nabi Muhammad SAW tersebut. Akhlak terpuji, serta ketika kita berbuat salah, maka cepat-cepatlah untuk memohon maaf dan berbicara dengan jujur. Karena dengan bicara dan berbuat jujur menjadikan pikiran kita dan hati kita senantiasa menjadi tenang. Jadi orang yang tidak berbohong, orang yang jujur, maka hatinya akan selalu tenang. Beda dengan orang yang berbicara dusta, bohong, maka hatinya tidak tenang. Jadi anak jujur disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus kita menjadi kebanggaan Rasul Muhammad SAW. Rasulullah akan bangga kepada anak-anak yang jujur, Jadi tidak perlu takut untuk jujur, anak-anakku yang soleha, tidak boleh takut, tidak boleh ragu, tidak boleh bimbang untuk jujur, harus itu jujur. Baik, ada sebuah lagu, dan kita akan menyanyikan bersama, dengan judul lagunya Aku Anak Jujur. Ini nada lagu Pelangi-Pelangi, kita nyanyikan dengan nada lagu Pelangi-Pelangi. Oke, aku akan nyanyi dan anak ikut, Baik, mulai. Jadi anak jujur dicintai Allah, jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung, jadi anak jujur pasti beruntung. Ulang. Jadi anak jujur dicintai Allah, jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung,
Jadi anak jujur pasti beruntung. Ya, itu lagunya. Jadi menjadi anak jujur pasti beruntung. Nah, jadi kita dalam kehidupan sehari-hari dengan teman berbicara, kita harus membiasakan diri untuk berbicara jujur. Dan tidak boleh berbicara bohong-bohong, tidak boleh berbicara dusta. Sebab kalau kita berdusta, maka kita mendapatkan dosa. Nah, kalau orang berdosa, tempatnya di mana itu? Nah, itu. Berarti jangan ya, naudzubillah min dzalik. Tidak boleh kita ke sana. Oke. Baik. Nah, kita sudah membahas tentang perilaku jujur Rasulullah ya. Jadi ingat, sikap jujur akan membawa ketenangan hati. Kita jujur, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi kita. Rasulullah SAW mendapatkan gelar Al-Amin karena kejujurannya. Al-Amin itu artinya bisa dipercaya, orang yang dipercaya, orang yang terpercaya. Nah, tentu harapan Bapak Guru, Ananda sekalian, adalah anak-anak yang akan mendapatkan gelar Al-Amin, mendapatkan gelar anak-anak yang bisa dipercaya dengan kejujuran, dengan berbicara jujur, dengan berbuat jujur, mengikuti akhlak terpuji Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, hebat anak-anakku sekalian. Sebelum kita akhiri pertemuan ini, maka kita membacakan doa. Kita mohon supaya apa yang kita sudah pelajari, ilmu pengetahuan yang sudah kita mendengarkan ini menjadi ilmu pengetahuan yang kita miliki, ya. Akan bermanfaat untuk diri kita sendiri dan untuk orang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Demikian pertemuan kita ya dalam pembelajaran jarak jauh PJJ. Semoga apa yang sudah disampaikan bernilai ilmu pengetahuan untuk Ananda sekalian di rumah. Dan ingat, selalu menjaga kebersihan, ya, menjaga kesehatan. Dan kita sama-sama berdoa semoga kita segera kembali ke sekolah kita untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas seperti biasanya, ya. Dan jangan lupa selalu sholat, selalu mengaji, dan selalu rajin belajar. Kita akan berjumpa lagi pada pembelajaran yang berikut di minggu kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.